Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan mengakhiri pelajaran kita surat Efesus. Nah, pasal ke-6 kita minggu atau Rabu yang lalu kita sudah membahas ya dari ayat 1 ya sampai ayat yang ke-9. Nah, malam ini kita akan selesaikan dari ayat 10 sampai ayat yang terakhir ya, di ayat terakhir ke-24. Nah, ayat yang 10 ya kita akan melihat saudara-saudara sampai ayat yang ke 20. Di sini kita mendapatkan pelajaran yang indah di mana Paulus ingin supaya kita boleh memakai ya perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau kita apa nama itu belajar dari awal ya mengenai surat Efesus ini merupakan surat yang sangat penting di dalam doktrin dan juga aplikasi akan doktrin itu dalam kehidupan kita. Oke. Nah, sebagai penutup dari surat ini, saudara-saudara, Paulus ya ingin memberikan satu namanya nasihat atau instruksi kepada orang-orang Kristen, kepada kita yang hidup di dunia ini. Karena apa? Dia menyadari, saudara-saudara ya, bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang milik Tuhan, yang masih tinggal di bumi ini, akan menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan juga harus berlawan akan tipu muslihat si iblis. Saudara, Paulus menyadari hal ini. Karena itulah ia memberikan satu pesan terakhir kita mengatakan ya kepada orang-orang atau jemaat yang ada di Efesus. Ya, mari kita lihat ayat demi ayat, saudara ya. Mari kita lihat di ayat yang ke-10, Paulus mengatakan demikian atau firman Tuhan mengatakan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, kita kadang-kadang bisa mengalami ya saudara sebagai orang Kristen, apalagi orang Kristen yang masih muda atau kita kadang belum dewasa ya. Ya kita bisa merasakan kadang iman kita lemah, kehidupan kita sebagai orang kita Kristen itu seperti tidak ada kuasanya ya, katakan kokoh atau kekuatan ya dalam menghadapi keadaan dunia ini. Ya. Nah, ini bisa terjadi kepada siapa saja, ya kan? Nah, karena itulah Paulus mengatakan, ya akhirnya, ya, finally, ya kan, gitu ya. Saudara-saudara dipanggil itu jemaat Efesus, ya kan? Brethren, ya, saudara-saudara ya. Ayo, kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat dalam Tuhan? Karena kita kan sudah ada di dalam Tuhan ya, saudara ya. Setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kan kita ada dalam Tuhan gitu loh. Betul kan? Nah, kita juga harus di dalam kekuatan. Nah, kekuatan di sini the power of his might ya. Harus ada kekuatan dalam kekuatan kuasanya di dalam Kristus ya. Ya Kristus kekuatan kita seharusnya, tapi kita kadang-kadang berjalan di dunia ini bisa merasakan tak berdaya lemah gitu loh. Ah, apalagi ya kita jarang berkumpul sebagai jemaat di satu gereja, hanya sendiri-sendiri bagaimana kita bisa memiliki kuasa itu ya dari Tuhan ya dalam maka itu kita harus bersekutu, berkumpul, belajar firman Tuhan, saling mendoakan itu akan memberikan satu spirit kekuatan bagi kita dalam menghadapi dunia ini ya. Apalagi namanya tipu muslihat ya, tipu dayanya si iblis. Nah, itu jelas di dalam ayat yang ke-11. Lalu di sini mengatakan katanya, kenakanlah seluruhku perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat, ya.
atau bahasa yang lain bisa sebagai tipu dayanya iblis. Dia berbagai macam cara bisa menyerang orang Kristen ya supaya orang Kristen itu bisa jadi lemah, orang Kristen itu tak berdaya, orang Kristen itu bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, itu adalah tujuan daripada iblis ya untuk menyerang gitu, atau bisa memberdayakan kita ya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang orang Kristen yang masih tinggal di dunia ini. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi Paulus di sini ingin supaya kita harus kuat. Nah, kuat itu mengatakan tuh ya tentu harus kuat dalam Tuhan ya. Dan kita harus kuat dalam kuat kuasanya dalam melawan ini adalah keadaan melawan dunia-dunia keadaan dunia yang tidak baik-baik aja gitu kan, bisa yang bisa dipakai oleh si iblis itu untuk memperdayakan kita kan gitu. Nah, kalau kita perhatikan saudara ya, di dalam ayat yang ke-12 ini ya, ada beberapa yang kita harus lawan gitu ya. Nah, ini kan tipu muslihat itu ya. So, di dalam ayat 12 ini kan jelas mengatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Wah, ini ada satu, dua, tiga ya, atau termasuk empat, saudara ya. Ini kita harus menghadapi semuanya itu loh. Betul? Nah, perjuangan kita memang bukan pakai sendapan, bukan pakai senjata melawan si iblis, tapi kita ini adalah melawan ada satu pemerintah-pemerintah. Nah, kalau kini pakai principality ya, principality kan dia situ pakai ya. Kalau sudah perhatikan principalities. Oke, nah kalau di sini terjemah Indonesia itu pemerintah-pemerintah. Oke. Nah, kalau prosperity itu juga apa pernah disebut oleh Paulus di Efesus 1 ayat 21. Nah, kalau kita lihat di pasal yang pertama itu di ayat 21 Paulus sudah pernah menyebutnya ya. Coba 21 ya. Ada disebut dari far above all principality. Ah, itu disebut ya. Jadi ini ada jadi terjemah Indonesia oke, pemerintah-pemerintah. Nah, kalau kita mengatakan pemerintah ini adalah ya satu penguasa ya. Mereka boleh dikatakan seperti pemerintah rejim-rejim suatu negara yang memerintah rakyatnya dengan mungkin semena-mena terhadap rakyatnya, juga semena-mena terhadap orang Kristen. Nah, itu kita harus lawan mereka bukan pakai politik. Kita nggak mungkin bukan pakai senjata, tapi kita harus memakai senjata perlengkapan senjata lah. Ya, itu yang harus kita pakai lawan mereka itu ya. Karena tidak mungkin dah kita mengangkat senjata, orang Kristen mengangkat senjata melawan pemerintah yang jahat itu yang mencegah orang memberitakan Injil dan juga yang meruntuhkan gedung-gedung gereja. Ya, kalau di Indonesia kan kita lihat ada bukan hanya pemerintah tetapi ada kelompok-kelompok orang yang dipakai setan untuk menghalangi ya orang beribadah dan sebagainya. Nah, jadi ini sangat jelas mengenai perlawanan kita kepada pemerintah-pemerintah. Kemudian kuasa-kuasa, powers. Ini apa maksudnya power? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ya. Coba kembali di sini ada lagi against powers. Nah, power itu bisa aja ya. Mereka yang di atas kita lebih kuasa kan? Ya, dari presidennya kan punya kuasa, dari gubernur kan punya kuasa ya. Kemudian ada camat, lurah itu kan mereka sebenarnya orang-orang yang punya power ya di dalam masyarakat ya. Nah, ada lagi yang yang di bawah lagi itu seperti ormas-ormas ya. Oh, mereka bisa aja dong bersemena-mena terhadap orang Kristen. Gitu, yang kita saksikan jelas ya di Indonesia ya. Orang mau kebaktian dilarang, orang mau Natalan tidak boleh.
Itu setan itu licik. Dia akan pakai tingkatan power itu yang dari atas sampai yang ke bawah. Ya, ya kita tak berdaya. Gimana kita lawannya? Pakai perlengkapan senjata Allah. Kemudian melawan against lagi rulers of darkness. Nah, ini para pemimpin-pemimpin gelap, dunia yang gelap ini ya. Nah, ini ada hubungan dengan roh-roh jahat itu. Ya, again the spiritual weakness in highest places. Nah, itu adalah juga kita harus melawan mereka. Nah, nggak mungkin kita pakai kekuatan kita, ya pakai kita punya kepintaran, pakai kita punya ide untuk melawan mereka. Nggak mungkin. Maka itu kita harus kuat dalam Tuhan kan, dalam kekuasaannya, dan memakai perlengkapan senjata Allah untuk melawan semua itu, saudara ya. Nah, kalau kita di sini ayat Paulus mengatakan di sini ya, sangat jelas ya itu penguasa-penguasa gelap dari dunia, the rulers of darkness of the world, dan juga spiritual weakness in the highest. Ini menunjukkan roh-roh jahat yang memakai manusia ya, yang suka itu mereka berada di tempat-tempat yang tinggi. Seperti apa? Nah, seperti agama-agama lain ya, selalu membangun kuil, membangun apa ya di tempat-tempat yang tinggi itu. Itu sebenarnya adalah pekerjaan roh-roh jahat ya, saudara ya. Kenapa mau berada di tempat yang tinggi? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu punya kuasa atas manusia. Oh ya, setan-setan tuh punya punya kekuatan kuasa ya. Tapi ingat, mereka bukan yang maha kuasa. Tidak, mereka kuasanya terbatas. Oke, ya kita punya kuasa di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu yang kekuatan kita untuk melawan roh-roh jahat ini. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat jelas ya Paulus ini ya menunjukkan ada 4 macam ya jenis musuh yang harus kita lawan ya di atas bumi ini. Nah, kita kemarin kan saya sudah khotbah bagaimana Yesus ya menghadapi roh-roh jahat yang menguasai manusia kan. Masih ingat Lukas pasal 8 ya, Yesus pergi ke Gesara ya untuk melepaskan seorang yang dirasuk oleh legions, dipanggil namanya legions itu ya, roh-roh jahat itu ya. Dan mereka kan mengenal Yesus kan. Katanya, Yesus, apa urusanmu dengan aku? Jangan menyiksa aku. Kan dia tahu. Oh, mereka tahu jangan Pak Yesus itu berkuasa, punya power atas mereka. Ya, makanya jangan menyiksa kami, oke? Menunjukkan bahwa mereka kenal Yesus siapa. Yesus itu the Son of God. Mereka kenal Yesus itu punya power, punya kuasa ya untuk menyiksa mereka. Oke, tapi belum waktunya menyiksa. Satu hari nanti mereka akan disiksa atau dihukum oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itulah Paulus ya memberikan nasihat yang bagus kepada kita orang Kristen. Ya, kita harus strong in the Lord and in the power of His might. Karena itu Paulus mengatakan, ambillah atau pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kita kembali ke ayat yang ke-11 tadi ya. Ya, pakai perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Nah, saudaraku, ini sudah Tuhan siapkan, sediakan bagi orang Kristen ya. Perlengkapan senjata Allah itu kepada orang untuk dipakai katanya. Ya, untuk dipakai supaya dapat bertahan melawan tipu. Bukan untuk kita pakai mengalahkan setan ya. Nah, ini harus jelas. Saudara perhatikan ayat itu. Tuhan tidak, apa Paulus tidak mengatakan kepada kita, you pakai senjata itu, you bisa taklukkan setan. Tidak. Bisa mengalahkan setan? Tidak, saudaraku. Ya, Yesus yang sendiri yang akan menaklukkan, yang akan menghukum setan. Kalau kita lihat ayatnya sangat jelas, Paulus di sini mengatakan ya, ya supaya kamu dapat ya bertahan ya melawan. Ya, kalau King James-nya pakai melawan tuh apa itu di ayat yang ke
11 itu ya oke, able to stand against the wiles of the devils, ya kan? Ya, melawan roh itu, melawan apa namanya? Terjemahan itu adalah Indonesia pun muslihat iblis ya, kayak ya roh-roh jahat itu ya, lawan mereka. Oke, supaya kita bisa bertahan. Nah, itu yang pertama Paulus mengatakan pakai. Nah, harus pakai itu. Dia menggambarkan sebagai seseorang pasukan ya, kalau mau pergi berperang, dia harus mengambil perlengkapan senjata yang telah disiapkan oleh negara, ya kan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat peperangan yang terjadi ya di Timur Tengah ya, saudara-saudara ya. Nah, kan mereka kalau mau nyerang negara lain, oh mereka sudah siapin alat senjatanya kan untuk melawan kan. Nah, Israel, oh dia punya senjata. Dia pakai senjatanya kan yang canggih kan begitu ya. Dia lawan itu musuh-musuhnya. Ya, itu hanya satu gambaran lukisan gitu ya oleh Paulus ya. Kita harus memakai perlengkapan senjata Allah yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita tidak pakai ya sayang sekali kita akan tidak bisa bertahan melawan tipu muslihat kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, Paulus mengatakan sudah ambil, yuk harus berdiri tegak. Sudah pakai berdiri tegak dulu. Ya, kalau orang yang memakai perlengkapan senjata seperti yang pada zaman Romawi, wah itu sangat berat ya, pakaian yang harus dipakai ya. Nah, dia harus ada orang yang bisa berdiri tegak, oke? Bisa berdiri tegak. Kalau nggak bisa berdiri tegak, gimana mau berperang ya? Nggak mungkin, oke? Jadi kita harus berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak, kata berikat pinggangkan kebenaran, ya, dan kenakan baju jirah keadilan. Nah, ini memang tentara Romawi itu kalau udah pakai senjatanya itu mereka diikat pinggang, ya ikat kebenaran ya. Kalau pinggangnya diikat kan untuk taruh apa nama itu busur lah, taruh pedang lah di situ kan. Kemudian bajunya adalah baju jirah keadilan. Nah, saudara, ini sebenarnya menggambarkan apa? Pinggang kebenaran itu ya. Kita harus berikat pinggang itu, tentu kebenaran di sini adalah hubungannya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya. Itu kita harus lawan tipu muslihat yang selalu mengganggu orang Kristen. Mungkin dia bisa pakai saja ya, siapa saja untuk meni, apa eh, menipu kita, menipu orang Kristen. Ya, kita harus pakai kebenaran. Kemudian harus pakai baju jirah keadilan. Nah, baju jirah keadilan sini kalau terjemahan yang bagus sebenarnya itu ya adalah menggambarkan sebenarnya kesalehan hidup seseorang, righteousness. Nah, kalau kita mau melawan tipu muslihat, saudara, seseorang melawan tipu muslihat si iblis. Nah, kalau diri kita ini tidak ada kebenaran, kemudian hidup kita ini tidak soleh, nah, saya terjemahkan ke tidak saleh, yuk gimana bisa melawan tipu muslihat iblis? Iblis bilang, you sendiri aja hidupnya nggak benar katanya. You mau apa nama itu judge orang lain, nggak mungkin. Ya ditunjukkan itu lihat kesatnya kotor hidupmu nggak saleh. Nah, jadi ini adalah menggambarkan integritas seseorang dalam hidup kita, ya. Nah, saudara ini sangat jelas. Nah, kalau bahasa Inggris kan jelas the birthplace of righteousness itu ya. Namanya itu di ayat yang tadi kan ya. Nah, the birthplace itu ya, you harus itu sebenarnya menggambarkan lebih kan the integritas seseorang. Jadi orang Kristen yang memiliki hidup yang ya, ada kebenarannya, kemudian dia ada righteousness ini adalah kesalehan hidupnya, kan gitu. Ya, kalau hidup kita nggak benar, nggak saleh, oh gampang jatuh. Hidup kita pasti susah. Ini gambar orang Kristen yang bisa dikalahkan oleh si iblis ini, ya kan? Ya, iblis itu licik. Dia akan menjatuhkan orang Kristen ya. Maka kita lihat banyak juga ya para pendeta itu ya jatuh ke dalam dosa ya. Ya enggak? Hidupnya nggak saleh.
ya mereka berzina kan dengan anggota jemaatnya, ya kan, dan sebagainya. Ya itu realita, sangat realita sekali. Oke. Nah, kemudian saudaraku, kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-15, tadi ayat berapa? Ayat 11 ya. Ayat yang ke perlengkapan senjata 13, kemudian kita lihat ayat yang ke-14 sudah kita baca. Kemudian ayat yang ke-15. Oke, ayat 15 mengatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ini ayat ini ada terjemahannya memang ada sedikit beda ya, saudara ya. Perhatikan ya. Kalau bahasa Inggris, you fit sort with the preparations of the gospel of peace. Sebenarnya tidak ada di sini untuk memberitakan istilah Injil ya. Ini kan tentang peperangan kita ya, melawan tipu muslihat. Jadi maksudnya apa ini ya? Nah, sebab saya cek ini ayat ini sebenarnya adalah ya adalah bisa kita simpulkan di sini ya. Maksudnya adalah kita sebagai orang Kristen yang telah menerima Injil Yesus Kristus dan diselamatkan, kita harus sedia kapan saja kita harus mempertanggungjawabkan Injil Yesus Kristus kepada orang yang bisa memberikan damai sejahtera. Oke, itu maksudnya sebenarnya. Nah, memang ini ayat ini banyak orang mengatakan, oh ya kamu pergi menginjil, menginjil, kamu sedang berperang dengan si iblis. Ya, sebenarnya kita tidak berperang dengan Injil, kita memberitakan Injil. Ya, kita yang sudah percaya, ya kan kita kan diberikan perlengkapan senjata, kan sudah ada satu, dua, tiga tadi atas kan. Nah, kemudian kita ini istilahnya harus kaki kita itu harus prepared ya, disiapkan untuk Injil yang membawa damai. Itu artinya kita bertanggung jawab jika ada orang bertanya kepada kita, ya kita harus memberitahukan Injil yang kita percaya itu kepada orang. Karena Injil itu membawa kedamaian ya kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi senjata kita ini ayat yang ke-16 katanya pakailah iman untuk memadamkan api si jahat. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Gitu, api si jahat. Itu ada perisai iman. Ya, kita gimana pakai perisai iman untuk menangkis atau memadamkan semua panah api si jahat? Harus pakai perisai iman. Ya, saudara kalau menontonnya perang-perang dinastinya di Tiongkok itu kan, saudara lihat ya, mereka yang perang itu ada bawa pedang, ada bawa panah gitu ya. Nah, kadang-kadang panah itu ya disulut pakai minyak, dikasih api langsung ditembak kan. Nah, ditembak, tembak kepada siapa? Kepada orang juga bisa ditembak juga ke gedung apa, ke bangunan-bangunan supaya apa? Supaya terbakar gitu loh. Ya, supaya bangunannya, istananya raja itu bisa terbakar. Maka tidak heran ya kalau kita lihat zaman-zaman dulu di Alkitab mengatakan ya itu apa nama itu bait suci dan juga istana-istana raja yang Daud dan Solomon itu kan hancur ya. Hancur gimana bisa hancur? Dirobohkan dan kemudian dibakar ya. Bait suci pun dibakar itu. Ya, bakarnya gimana? Ya, melawan musuhnya kan dia harus pakai berbagai macam senjata ya. Salah satunya adalah panah. Nah, panah yang disulut api langsung ditembak. Nah, kita gimana menangkisnya? Gitu loh. Harus pakai perisai iman. Nah, iman. Kita lawan segala tipu muslihat harus pakai iman gitu ya. Bukan pakai kepandaian kita, tapi iman kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus kan? Itu sudah jelas, saudara ya. Nah, kemudian yang 17, ayat yang 17 kita lihat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Nah, ini ketopong itu helmet. Coba betul nggak? Yang ayat 16 itu helmet ya, helmet. Helmet ini kalau kita terjemahkan sehari-hari itu bisa kita mengatakan ya topi baja atau helm orang yang pakai naik motor. Tujuannya apa orang pakai helm naik motor? Supaya kepalanya tidak kalau kecelakaan bisa aman, bisa selamat. Ya, saya masih ingat si Nathan itu masih masih sekolah SMA kan beli motor untuk dia supaya dia bisa pergi sekolah. Tapi saya bilang kamu harus selalu pakai helm, ya harus selalu pakai helm. Saya beli helm yang bagus, tahu-taunya mengalami kecelakaan kan, ya helmnya kegesek sedikit, kena kegesek itu tangki Pertamina yang besar itu. Ya, puji Tuhan, Nathan istilahnya terselamat, tidak mengalami kecelakaan. Coba kalau tidak pakai helm ya, saudara bisa bayangkan, itu nggak mungkin bisa hidup itu, pasti bisa mati itu. Nah, ini hanya satu gambaran saja. Kenapa kita harus pakai helm keselamatan dan pedang roh? Nah, jadi begini, pikiran kita kan selalu diserang oleh si iblis ya, selalu mengotak-ngotik pikiran kita, ya tak? Nah, contohnya Hawa kan di kotak-ketik apa istilahnya pikirannya kan, benarkah Tuhan ngomong tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat ini? Oh, oh, no, 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 tidak, tidak. Katanya. Dia pinter. Ada yang pakai kata-kata kalimat bisa merangsang pikiran manusia untuk berpikir. Nah, dia pintar. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam akhirnya si Hawa kan ditipu kan. Nah, maka kita pakai ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan itu tutup kita ketopong kepala kita ini, ya kan? Pakai ketopong itu, ya. Tentu ini ada hubungannya dengan apa nama ini perisai tadi iman di atas ya. Oke. Kemudian dan pakailah pedang roh yaitu firman Tuhan. Ya, nah, ini satu satu pelajaran yang indah bagi kita. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus ya dicobai oleh si setan. Saudara masih ingat di Matius pasal 4, ya kan? Tuhan pakai pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Allah. Nah, setan kutip ayat firman Tuhan, Yesus kutip ayat firman Tuhan untuk men-counter sampai tiga kali kan? Ya kan? Sampai tiga kali. Akhirnya kan setan mundur ya. Nah, ini satu contoh yang bagus untuk kita ya. Supaya kita memakai pedang roh untuk melawan tipu muslihat, saudara-saudara. Oke. Nah, kemudian yang ke berikutnya ya, ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah kita. Nah, ini pun salah satu adalah perlengkapan senjata kita ya, bahwa kita harus selalu pray always. Betul nggak di ayat yang ke-18? Pray always with all pray. Dan berdoalah selantiasa dalam segala doa dan permohonan di dalam roh. Nah, and watching therefore with all perseverance and supplication for all saints. Nah, saudara, ini adalah yang Tuhan ingin kita lakukan ya, selalu berdoa. Ya, pray without ceasing. Ya, di 1 Tesalonika 4 juga ada mengajar kita ya. Berdoalah senantiasa. Nah, doa itu kan sebenarnya kan senjata yang Tuhan berikan kepada kita di mana saja kita bisa berdoa, we can pray ya. Di rumah di mana kita selalu pray, berdoa untuk diri, yes, untuk supplication, yes. Supplication permohonan kepada orang lain, berdoa untuk orang lain di dalam roh. Nah, ingat kita tuh berdoa tuh di dalam roh ya, bukan di dalam kedagingan, menurut diri kita sendiri, maunya aku. Nah, kita harus mohon supaya kita harus berdoa di dalam roh. Artinya dipimpin oleh Roh Kudus, Saudara ya. Ya, kalau kita lihat walk in spirit kan, lalu berhidup di dalam pimpinan roh, bukan di dalam
dikuasai oleh anggur dan sebagainya. Nah, itu seperti ayat ini bilang. Dan watching itu artinya alert, selalu waspada ya. Dengan kesabaran dan permohonan untuk semua orang juga. Dan berdoa untuk the saints. Kita mohon kepada orang saint, saudara. Maka itu saya tiap hari, tiap saat berdoa, selalu berdoa untuk orang-orang yang percaya, yang saya kenal, ya saya bawa dalam, maupun yang saya tidak kenal. Saya selalu berdoa untuk saints. Saint itu kan orang-orang kudus ya. Orang kudus itu orang-orang yang percaya, orang yang miliknya Tuhan. Tidak ada salahnya kita berdoa untuk mereka. Kenapa? Kita tahu ya mereka mungkin juga bisa menghadapi berbagai macam persoalan ya, tantangan ya, melawan segala tipu muslihat si iblis. Nah, kita perlu berdoa untuk mereka. Oke. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-19 dan ayat 19 juga untuk aku. Nah, Paulus mengatakan berdoa juga untuk aku. Saudara perhatikan ya. Paulus rasul loh, memiliki apa nama itu, eh, karunia yang Tuhan berikan. Doa untuk orang bisa sembuh kan? Bisa buat mujizat. Tetapi dia juga perlu didoakan. Nah, Paulus menyadari itu. Saudara ya, ya doa untuk aku. Untuk apa? Supaya diberikan aku apa? Mulut aku ini bisa dibuka untuk berani memberitahukan apa? The mystery of the gospel ya. Coba perkataan benar agar dengan keberanian aku memberitakan. Di sini kata memberitakan sebenarnya tuh make known ya, memperkenalkan, the mystery of the gospel. Nah, nggak gampang kan menjelaskan mystery of gospel kepada orang lain. Perlu pimpinan Roh Kudus, yes. Nah, ini yang Paulus mau supaya berdoa untuk ya. Saya bersyukur kepada saudara-saudara selalu ingat saya, berdoa untuk saya ya supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan penuh kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Oke. Nah, ayat yang ke-20 kemudian dia mengatakan, saya adalah ambasador yang terbelenggu ya, inbound ya. Kalau kalau terjemahan lain itu dipenjarakan, inbound ya. Ya kan? Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan itu ya, menyatakannya sebagai seharusnya aku berbicara. Kemudian ada yang ambasador itu di ayat yang keberapa itu? Ya, ayat 20 ya. Indonesia pakai utusan. Ya, ambasador itu semua orang bisa paham ya. Apa itu ambasador? Ambasador itu adalah utusan negara ke negara lain sebagai ambasador. Kalau terjemahan lain apa? Tahu nggak ya? Ambasador itu apa ya? Duta besar ya? Iya kan, betul ya? Nah, itu istilahnya kan duta besar. Itu utusan negara. Misalnya Pak Prabowo mau mengutus si A, si B, oke, you pergi ke Singapura menjadi duta besar. Artinya sama juga, ambassador. Karena Anda mewakili negara. Ya, saya mengutus kamu. Jadi Paulus, ambassador of Christ, yes. Seharusnya dia ambassador of Christ. Kita orang percaya sebenarnya juga ambassador of Christ ya, utusan Tuhan ya di dunia ini. Sebagai apa? Sebagai saksi Kristus. Itu sangat jelas sekali. Oke. Nah, kemudian kita lihat di ayat berikutnya lagi. Oke, ayat yang berikutnya saudara lihat di ayat yang ke-21, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ilwah, maka Tikikus saudara kita yang kekasih dan pelayanan yang setia dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Nah, dia menutup ya semuanya supaya jemaat tahu keadaannya dan teman-teman yang lain sepelayanan ya supaya mereka juga tahu keadaannya, supaya mendapat apa? Paulus supaya mendapat hiburan dari mereka ya. Kalau saudara baca dia duluan, dengan maksud inilah kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu keadaan kami dan supaya ia menghibur hati kami. Ya. Paulus juga perlu hiburan dari mana? Hiburan dari saudara-saudara yang lain, diketahui oleh saudara yang lain. Kan dia merasa akan terhibur ya karena ada orang yang bisa mendukung, ya kan, pelayanannya ada.
ya kita perlu juga penghiburan dari jemaat kepada hamba Tuhan ya. Kemudian ayat 23, damai sejahtera. Jadi tutup. Ini benediction kalau biasa bahasanya dia bilang. Surat Paulus selalu ada benediction ya. Dia bilang damai sejahtera ditutup. Peace. Ya betul nggak peace ya? Peace be to brethren. Nah, dia mau supaya damai sejahtera kepada saudara. And love is faith. Love selalu ada with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Nah, disebut ada dua pribadi, Allah Bapa dan juga Yesus Kristus ya. Kemudian 24, grace be with you all. Kasih karunia bersama kamu, that love our Lord Jesus Christ, yang mengasihi Yesus dengan sincerity. Nah, kalau terjemahan TB-nya kurang tepat ya. Apa kasih yang tidak binasa? Nah, ada beda ya, saudara buat catatan di Alkitab saudara ya. Ya harusnya sincerity. Sincerity terjemahan di Indonesia kan artinya apa ya? Dengan tulus ya, dengan benar ya kan? Kasih yang benar ya kita seharusnya ya. Dan di sini kok bisa kasih yang tidak binasa ya? Seharusnya love Jesus Christ in sincerity. Nah, sudah tahulah saudara ya. Ya, biasanya ada orang cowok dan cewek mengatakan, apa kamu cinta aku nggak? Kamu cinta dengan sincere nggak? Sincerity nggak? Nah, tulus nggak? Kan begitu. Nah, kita harus mengasihi Tuhan kan? Yesus Kristus dengan sincerity. Ya, dengan tulus kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Ya, pelajaran kita di surat Efesus selesai pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk ke dalam doa.